Itu di mana ketika Rasulullah mengajarkan itu? Jawabannya ketika masih dalam periode Makkah, ya. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, yaitu persaudaraan antara sesama umat Islam ataupun umat Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah al-istiqdah, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang akan merecoki persatuannya itu sudah kuat, maka berikutnya adalah istiqdah, persiapan. Kemudian setelah itu adalah tahqiqun nasr, ada kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita bahas mengenai ahamiyatul tauhid, ya. Pentingnya orang bertauhid. Nomor satu keterangannya adalah khalaqallahul alam li ibadatihi wahdahu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Allah menciptakan alam. Nah, sekarang saya tanya, alam itu manusia saja atau termasuk binatang, benda, barang, tumbuhan dan sebagainya? Coba kita lihat, khalaqallahul alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam itu untuk satu tujuan saja. Apa itu? Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan segenap alam akan mereka apa? Menyembah Allah. Sekarang saya tanya, caranya benda-benda dan barang menyembah Allah gimana? Di depan saya ini ada apa? Di depan saya belas kaca. Ada air kan? Apakah air itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau dalam bahasa lain, apakah air itu bertasbih kepada Allah? Caranya? Dengan caranya air yang Allah sudah tetapkan di dalam air ini. Saya ulangi, terutama adik-adik yang masih muda-muda ini. Dengan caranya air yang sudah diatur oleh Allah, hukumnya Allah di dalam air itu. Kalau dipanasi pada panas tertentu, kata anak-anak kita yang sekolah 100 derajat, air ini akan apa? Mendidih. Ini Allah yang membuat begitu. Gak bisa manusia dirubah, karena sangat butuh air panas, tidak sampai 100 derajat tapi 50 derajat mendidih, bisa nggak? Kalau di alam terbuka seperti lingkungan kita begini, nggak bisa. Kalau dimasukkan di freezer sampai di bawah 0 derajat, menjadi apa? Ini hukumnya Allah yang ada di dalam air. Ya, ada nggak air dipanasi sampai 150 derajat tidak mendidih? Air mokong, tidak ada. Dan sifatnya air sebelum kita ini ada mengenangi tempat-tempat yang enggak. Ada nggak hujan deras kemudian orang kebanjiran? Enak nggak kebanjiran itu? Nggak enak, ya. Rasulullah. Saya urut, ngersulah enggak? Kalau yang ngersulah yang dimarahi siapa? Kalau air yang dimarahi, nanti air itu akan bilang gini. Kalau air bisa ngomong, dan memang air nggak bisa ngomong. Kalau air itu bisa ngomong, dia akan jawab, Bu, jangan marahi saya. Sebelum sampai ada, saya itu sudah diciptakan Allah, sifat saya menggenangi tempat-tempat yang rendah. Inilah hukumnya Allah yang diberikan ke saya. Nah, maka tidak boleh Rasulullah.
Caranya sampean sendiri pakai rendah, makanya saya dengan itu ada di kitab yang lama itu. Inilah caranya Allah khalaqallahu hadhil alam li ibadatihi wahdahu. Allah menciptakan seluruh alam itu untuk satu tujuan, yaitu untuk menyembah siapa? Berikutnya, wa arsala rusula liyad'un nasa ila tauhidihi. Apa bahasa Indonesianya? Ngomong supaya nyambung nanti ya. Ngomong. Allah mengutus, hadis yang kedua, Allah mengutus para rasul untuk menyeru semua manusia agar menisahkannya. Ya, bentar dulu. Kalau alam, air, benda, binatang, tumbuh-tumbuhan, perlu nabi nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, sudah langsung diatur sama Allah hukumnya itu. Tapi kalau manusia, nah itu tadi. Wa arsala rusula, dan Allah mengutus rasul liyad'un nasa ila tauhidihi. Jadi Allah mengutus rasul supaya rasul tadi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Betul? Ya. Kenapa kok khusus manusia itu pakai nabi, pakai kitab segala? Soalnya manusia itu angel itu kurang. Ya toh, itu ada nabi, ada rasul, ada kitab saja masih begitu. Makanya manusia itu ada otaknya pakai ilmu, boleh. Ada kecenderungan hati fitrahnya manusia, ya. Ada nafsu nggak? Boleh nggak ada nafsu? Kalau tidak terkendali, boleh. Maka diutuslah rasul. Nafsu yang kita miliki setiap hari nafsu makan, betul ya? Itu juga harus terkendali. Saya tadi pagi baru ketemu murid saya di SMP tahun 82. Murid saya 82 atau 83. Ya, saya ngobrol-ngobrol, ya ini menyimpang sedikit ya. Saya melihat performanya lebih kurus dari saya. Mas, iya Pak, saya kenal juga. Loh, itu kan apanya bisa faktor genetika, bukan ilmu saya. Iya, tapi saya terus istrinya yang ikut nimbrung. Tapi Pak, ini susah itu, nggak bisa arah, ngerti tak? Tiap hari itu kopi manis itu pagi siang sore sak gelas ini harus. Saya tahu performanya dia kurus, terus giginya sudah habis semuanya. Gigi saya habis semuanya Pak, karena itu ada goyang saya ambil, goyang saya ambil. Ya bukan ilmu saya tidak ngerti, tapi diabetes itu harus dikendalikan, bisa. Allah kan yang atur begitu saja. Nah itu yang saya susah makan, yang ngawur saja. Cuma saya nggak bilang ya tunggu saja, innalillahi. Saya nggak bilang gitu. Ini contohnya manusia itu ada nafsu, kemudian Allah mengutus Rasul supaya Rasul tadi menjelaskan kepada manusia supaya kehidupannya manusia jadi apa? Baik. Benar gak? Yang dimakan itu syaratnya cuma dua saja masa gak bisa? Apa dan apa? Tidak. Ya sudah, kopi itu halal, manis-manis gula itu halal. Tapi kalau sudah ada diagnosa begitu, kata seperti murid saya, ya nggak tahu ya, tapi halal kan? Ya begitu, wahada Al-Quran Al-Karim yang tamu biaki dari tauhid. Al-Quran Al-Karim dalam banyak suratnya menekankan tentang arti pentingnya akidah tauhid. Ya, siapa yang bisa menyebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat tauhid itu yang mana?
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya iya karena butuh ya karena saya itu kan ayat tauhid kan? Masya Allah. Kapan hari kan sudah diterangkan ya? Iya kan nak butuh, Pak iya kan? Mestinya bacanya nak butuh, iya kan? Panasahinu, iya kan? Tapi jangan dibalik, itu sudah sesudah betul itu dari Allah. Cuma mudah-mudahan besok anak cucu kita, cicit kita yang memahami bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu mestinya nak dulu, bukan iya kan dulu. Tapi iya kan ditaruh depan oleh Allah itu supaya manusia fokus. Nakhusuka bil ibadati ya Rabb. Aku hanya mengkhususkan hanya kepadamu ya. Wa hadza Qur'anun Karim yahtamu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarihi. Wa yubayyinu darar syirki 'ala al-fardi wal jama'ati. Bahaya syirik atas pribadi dan jamaah. Syirik itu ada bahayanya enggak? Bahayanya banyak apa syirik? Lebih bahaya mana? Syirik sama COVID-19? Oh iso? Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak melanda kita semuanya. Kalau COVID itu korbannya paling orang itu wafat. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah. Nah kalau sudah wafat, kalau dia ikhlas, dia bertauhid, sudah surga. Cuma yang ditinggal itu loh ya, anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya, tetangganya, temannya. Saya berapa banyak itu kehilangan teman sahabat saya. Mudah-mudahan panjenengan tidak kehilangan ustaz ya. Oh ya sami masya Allah. Allahumma firlahu wa rahmatullahi. Ustaz yang sedang duduk di depannya panjenengan. Ya. 68 itu lebih. Wes pokoknya orang harus bersyukur terus, memuji Allah, makan yang baik ya. Saya banyak ditanya teman saya, kok masih staminanya bagus? Saya bilang makan minum, pola makan, pola minum diatur, betul ya? Istirahat diatur polanya. Terus jangan kakain pola. Yubayyinu dharar syirki, dan di dalam Al-Quran itu menerangkan banyak bahayanya syirik. Emangnya ada bahayanya? Jawabannya apa? Iya. Nanti kita ketemu tentang apa situ syirki wa adraruhu. Bahayanya syirik itu ada di kitab ini. Ya. Kita bisa lihat misalkan bentar saya tadinya ya. Mahasidu syirki wa adraruhu 22 bagian 22. Nah, saya tidak menerangkan itu ya di bagian 22. Judulnya apa? Oh, bukan kitab yang baru. Ini tidak konsentrasi sampai. Jangan ngomong. Kayak ini loh, jangan dengan itu tidak mudah. Ini kan kita apa ya? Kebanyakan kitab ya kan. Saya ini ngajar tauhid itu baru itu 7 kitab dari 11 kitab yang sudah saya terangkan ini. Kita tauhid yang itu, kemudian ini jalan golongan yang selamat, utul salasa di sini juga, ya semuanya di sini. Kemudian aqidatul tauhid itu di mana namanya? Kemudian ada lagi syarh masail jahiliyah, saya katakan di Al-Milah yang malam itu, ya. Saya terangkan di Mojokerto. Kemudian al-intifad bila
sahihil al-i'tiqad ila al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Bingung dong? Keakidahnya betul. Itu saya terangkan di rumput. Agar lagi buku kecil pun akidah, ambil akidahmu. Banyak itu. Makanya berdoa sama Allah menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempelajari itu ya. Orang hidup itu dimulai dengan syahadat, nanti mengakhiri hidup juga pakai syahadat, nanti kalau mati juga ditanya tentang pelaksanaan syahadat. Bahayanya syirik nanti kita lihat di 22, di bagian yang ke-22. Maka sidu syirki wa hadron. Ya, kerusakan dan bahayanya apa? Oke, nanti masih lama, sabar aja ya. Ya begitu. Jadi ada individu juga ada publik masyarakat. Makanya saya kadang-kadang kalau khutbah Jumat itu saya bilang gini, rusaknya masyarakat bangsa dan negara ini karena kesyirikan kepada Allah. Betul? Tapi jenengan dan saya tidak boleh memahami namanya syirik itu patung disembah-sembah saja. Enggak. Orang mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulullah, itu sudah syirik. Orang mentaati pemimpin yang salah menurut syariat Allah lalu ditaati saja, itu sudah syirik. Itu maksudnya. Iya. Ini bukan memalok orang lain, tapi memberi penjelasan. Nah begitu ya. Dharar syirki al-fardhi wal jamaah wa huwa sababul halak fid dunya wal khulud fi naril akhirah. Dan bahwa syirik merupakan penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dunia. Iya, kehancuran di dunia itu ya. Oh, masa kalau begitu, kalau negara, bangsa dan masyarakat itu diatur menurut prinsip-prinsip bertauhid, jadi damai nggak negara ini? Ya, iya. Sebaliknya kalau dijauhkan dari akidah syirik, akidah tauhid, maka akan timbul masalah. Untungnya, Bu, negara kita, negara yang tercinta Kesatuan Republik Indonesia itu punya ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dipelesetkan keuangan yang Maha Kuasa. Ya. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat yang pertama bunyinya apa? Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun saya tidak anggota DPR apa? Ya. Jadi tauhid ini boleh diterangkan di masyarakat kita, milik kita, ya. Orang yang naudzubillah min dzalik hatinya tidak baik saja, yang ketika ada la ilaha illallah dilafalkan, ketika ada la ilaha illallah ditulis, ketika ada la ilaha illallah dikibarkan, tidak senang, berarti di dalam dirinya itu ada setan. Ngerti maksudnya? Kemudian wal khuludu fi naril akhirah. Syirik itu ya bisa khulud fi naril akhirah. Endingnya kehidupan manusia, naudzubillah min dzalik, orang itu bisa dimasukkan, dicemplungkan atau bahasa kasarnya diseret kemana? Neraka. Kabarnya neraka itu panas, betul ya? Nah, kalau ada kabarnya dari mana sih? Kabar dari mana? Kabar dari Al-Quran dan dari apa? Hadis. Jenengan itu menurut saya sudah sangat bersyukurlah mau digerakkan Allah datang ke sini, tempatnya indah, nyaman, temannya banyak, sahabatnya banyak, ya. Ya. Kenapa sih sekian banyaknya jam-jam sekian kok kumpul di Masjid Al-Amina perlu ngaji? Jawabannya, saya bolak-balik menuliskan, jangan bilang, "Halo Ustaz, sudah selesai Ustaz dari pondok saya." Ya. Orang talabul ilmi itu bukan daripada apa? Plesetan, wajib ini. Ya, dari mana dia mengerti agamanya kalau tidak mencari tahu? Iya kan? Iya. Nomor 2, inna rusulah jami'an bada'u da'watahu ila tauhid alladhi amarallahu bitablighihi linnas. Ya, begitu. Monggo.
Semua rasul memulai dakwah atau ajakannya kepada tauhid. Iya. Kapan hari kan saya sudah tanya. Semua rasul memulai dakwahnya dengan mengajak apa? Nah sekarang saya tanya. Di dunia ini, lebih dahulu mana antara tauhid sama syirik? Dunia. Saya tak bilang dulu. Pada malu. Saya ulangi. Di dunia ini belum ada manusia pertama Nabi Adam. Lebih dahulu mana tauhid sama syirik? Kalau dijawab tauhid berarti yang datang kemudian syirik toh? Nanti maksudnya. Kalau dijawab syirik berarti yang datang kemudian apa? Oke, yang betul? 4 bulan yang lalu saya sudah ngomong di sini. Cuma kalau tanya pertama nggak dicatat, yang kedua nggak pakai ulang. Ya tauhid. Ya toh? Kok begitu bahasa? Jawabnya gini. Allahnya kan esa tunggal, Allah satu-satunya kan. Menjelaskan kepada Nabi tentang hakikatnya akidah, ya tauhid yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Terus sampai deretan para nabi ini masih tauhid cuma nggak ngerti, syirik itu nggak ngerti. Pokoknya menyembah Allah semuanya. Begitu tak? Iya. Lalu ada kesyirikan itu zaman periodenya Nabi siapa? Nabi jadi kasih gampang dulu. Nabi Nuh. Ayo katanya Nabi Nuh itu dapat berapa tahun? 950 tahun. Al-sana illa khamsina aman. 950 tahun. Ya, 950 tahun itu masa cukup panjang. Zaman Nabi Nuh inilah kemudian muncul apa? Syirik. Pertanyaannya, ini harus bisa itu ya. Perbuatan apa yang menyebabkan mereka itu syirik pada awal zamannya Nabi Nuh? Sebelum patung. Jawabannya mengagung-agungkan orang yang dianggap soleh. Sampai di mana mengagungkannya itu juga betul tadi ya. Dibuatkan patung-patungnya. Pada saat itu gak disembah, tapi lama-lama bisa di. Terus sampai sekarang kesyirikan itu merajalela di dunia. Maka kitab ini menulis yang nomor 2 tadi. Inna Rasulullah jami'an bada'u da'watahum ila tauhidilladzi amarallahu litablighihi linnas. Sesungguhnya para rasul semuanya itu memulai dakwahnya kepada tauhid yang memerintahkan Allah memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan tauhid itu kepada manusia. Tanya, jenengan dan saya ini pelaku dakwah tauhid. Berkewajiban dakwah tauhid juga itu ya. Saya tidak ngerti pada Allah menakdirkan kalau saya bisa konsentrasi di tauhid ya. Apa betul orang yang berdakwah tauhid itu meneruskan misinya Nabi? Halo? Iya. Nah, apa ada orang lain, Pak Ustadz tadi yang mohon maaf dengan segala hormat saya, yang tidak pernah bicara tauhid sama sekali? Kalau ada ulama, Pak Ustadz, Pak Kiai yang tidak pernah bicara tauhid sama sekali, itu merupakan melanjutkan dakwahnya Nabi apa tidak misinya? Nah, di sini nanti ada itu. Itu bukan mengalah orang, tapi itu maksudnya adalah memberi pengertian supaya siapa saja pelaku dakwah, para asatidz, para ulama yang saya hormati, ya,
yang saya muliakan itu semuanya juga harus membawa misi apa? Tauhid. Terus mereka kan ngajar fikih, ya silakan, tidak apa-apa, tapi harus dilarikan kemana? Tauhid. Ngajar sholat, nggak tuh ini, tapi ternyata niat sholatnya bukan karena Allah. Nah, ngerti maksudnya? Itu. Ya, menerangkan haji dan umroh, bahkan berkali-kali berhaji dan umroh ya, misalnya begitu, tapi tidak niatnya kepada Allah. Terus untuk apa? Nah, begitu. Ada nggak orang ini tidak rasa nih ya, dan saya tidak mengelol. Ada nggak orang haji, sahabat saya sendiri umroh di Juanda selfie, mohon doa sahabat saya ini mau terbang. Nanti turun, alhamdulillah turun di Madinah. Besoknya lagi keliling, ya, sini tur ke Madinah. Ini sedang diukur kebun kurma. Ya, ke Masjid Kuba. Ini sedang selfie sama unta. Sampai Mekah banjir itu diposting di video, dikirim, krimis dikirim, ya. Ada sandal itu hanyut karena air, di foto. Ini di depan hotel saya ini begini. Saya tidak tahu untuk apa. Mudah-mudahan Allah mengikhlaskan ibadahnya karena Allah SWT. Makanya semuanya para pelaku dakwah, para asatidz, para ulama itu juga harus memesankan dan menerangkan mengenai akidah apa? Tauhid. Boleh dia jangan. Nah, itu. Jadi para rasul ini memulai dakwahnya dan tauhid yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia. Ada dalilnya? Monggo. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Aku, maka sembahlah Aku. Nah itu. Oh, kalau itu deretan Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad diwahyukan supaya menyembah siapa? Satu-satunya atau ada yang lain? Coba statement saya dengarkan. Ustaz, kalau begitu, ini yang misalkan ada pertanyaan. Kalau begitu dakwahnya Nabi itu bukan mengajak supaya orang percaya bahwa Allah itu ada. Saya ulangi. Oh, kalau begitu dakwahnya Nabi itu, Nabi Muhammad itu bukan mengajak kepada sesama manusia saat itu yang supaya meyakini bahwa Allah itu ada. Ya. Bedakan. Apakah Nabi Muhammad mengajak kepada manusia? Manusia, Allah itu ada. Itu kan? Itu. Ataukah? Manusia, itu Allah itu loh sembah satu-satunya. Ini dibingungkan. Yang pertama apa yang kedua? Orang kafir jahiliyah itu tanpa diberitahu Allah itu ada itu sudah ngerti. Ngerti maksudnya? Orang kafir jahiliyah itu tanpa diberitahu bahwa Allah itu ada, itu sudah mengerti. Dari mana? Dari nenek. Contohnya apa? Contohnya paling gampang dan tidak pasti nggak dibantah. Apa contohnya? Bapaknya Nabi itu diberi nama siapa? Abdul. Abdul itu bahasa Indonesia apa? Hamba Allah. Itulah yang zaman Islam atau zaman jahiliyah? Kok sudah diberi nama Abdul? Berarti tentang Allah mereka sudah kenal apa belum? Nabi Muhammad apa waktu tanya apa tidak mengenalkan? Enggak. Keliru. Nabi Muhammad itu misinya mengajak menjadikan Allah satu-satunya. Bingung? Ngerti? Tidak apa-apa. Ya Allah, itu loh Bu, ya asik tauhid itu ya, mengajarkan begitu. Ya. Ini nggak boleh nyembah ini. Makanya orang sekarang 2023 baru 3 hari itu kalau sudah la ilaha illallah harus
menjadikan Allah satu-satunya. Nggak boleh ada perbuatan apa? Syirik, itu loh. Ini bukan menolak orang lain, menjelaskan. Karena sudah la ilaha illallah. Ya, berikutnya wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman. Ya, di Makkah adalah Nabi Muhammad SAW menetap di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun itu dihitung dari mana? Lahir apa dihitung dari Nabinya? Berarti dari usia berapa? Itu dari lahir, dari kenabian. Itu dari umur berapa? Berarti selama 40 berdakwah selama berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Berarti umurnya Rasulullah berapa? 5 tahun. Baru hijrah ke di Madinah berapa tahun? 10. Berarti usianya Rasulullah? Ya. Kalau ada orang yang lebih dari 63, ada ya, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang ya. Ada orang tanya, Ustaz merencanakan umur sampai berapa? Pemilih ngatur. Ya. Nah, kalau saya sampai 90 tapi masih bisa berdakwah kan tidak apa-apa kan? Iya. Nah, begitu. Allahu a'lam. Kemudian ya, bagi Rasulullah tadi ya, bahkan Rasulullah bagi adalah asyaraman di Makkah bahwa yaitu qaumahu selama 13 tahun itu yang diutamakan Rasulullah dakwahnya berdasarkan apa? Tauhid. Nah, ini kita ini meneruskan Nabi itu sudah semuanya tauhid. Oleh para ulama sudah dirangkum kitab-kitab tauhid itu, termasuk yang kita pelajari ini. Ya, begitu. Kepada tauhidillah untuk mengajak menyembah Allah satu-satunya, duna siwahu, bukan selain dari Allah. Coba tak ingatkan ya, kitab yang dulu. Abu Thalib namanya Nabi, ya tak? Itu menjelang wafat mau nggak membaca la ilaha illallah? Tidak bisa apa tidak mau? Mengapa tidak mau? Ada 3 jawabannya. 1, tidak dapat hidayah dari Allah. 2, gengsi. Nabi Muhammad kan punya adik loh. Mulai kecil kan ikut Abu Thalib loh. Nah, begitu sudah besar jadi Nabi, ini sudah tua, umpamanya tadi 93 tahun, Rasulullah 53 tahun tadi, menjelang wafat diajak membaca la ilaha, tidak mau. Yang kedua alasannya gengsi. Kalau pakai bahasa kita, masa aku melu Muhammad? Nah, itu benar. Gengsi dong. Walaupun di kitab itu nggak pakai dong. Gengsi. Berarti orang sekarang 2023 gengsi-gengsian boleh apa enggak? Nggak boleh. Ada tetangga kita yang status sosialnya lebih rendah, mohon maaf ekonominya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, ngomong tauhidnya benar, boleh kita dengarkan? Nah, itu berarti tidak gengsi-gengsian. Kalau orang tidak gengsi-gengsian, berarti hidayahnya Allah bisa menembus sama orang itu tadi. Betul tak? Makanya saya di mana-mana ngomong silakan sampai ngaji di mana saja enggak. Saya tidak pernah melarang. Mungkin sampai dapat hidayah dari Pak Ustadz, Pak Kiai di sana. Betul ya? Tidak boleh. Kemudian Pak Ustadz, kalau ngaji di sini jangan ngaji di tempat yang lain. Itu gak katut. Mungkin maksudnya? Nah, kalau katut kepada kebaikan, ada dalilnya. Takut kepada katut sama tauhid kan lebih baik. Ya, saya mau begini misalkan Selasa berikutnya bulan Februari yang ngaji cuma 10 bondi semuanya nggak masalah.
Kalau cuma 10 yang ngaji, boleh Ustaz ngomong biarin aja. Nah, itu loh tidak boleh. Yang ketiga bu, alasannya ngapain Abu Thalib tidak membaca syahadat? Yang pertama tadi alasannya apa? Tidak dapat hidayah. Yang kedua, yang ketiga, berat meninggalkan kesirikan tadi. Ini sirik, ini sirik. Kalau pakai bahasa kita dulu, aku ini semuanya la ilaha kan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Iya. Itu yang dianggap makanya saya dan masyarakat udah syahadat itu jangan ada kesirikan dalam bentuk apapun. Ya, iya benar itu. Ya, nah begitu. Kemudian bahkan Nabi Muhammad Taala alaihi Qul innama adu rabbi wa la usyriku bihi ahada. Surat Jin itu ya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Ya, jadi Nabi Muhammad sendiri itu dari disuruh menyembah Allah, diajari untuk menyembah Allah. Kata Muhammad, sesungguhnya aku itu menyembah dan berdoa hanya kepada Allah dan aku tidak boleh syirik kepada Allah. Nah kalau nabinya saja menyembah Allah, kalau umatnya, oh iya, mengikuti jejaknya para nabi tadi. Nah begitu. Wa yurabbi Rasulullah adba'ahu ala tauhid mundu sigar. Nabi mengajarkan tauhid tadi ya kepada pengikut-pengikutnya, para sahabatnya sejak sahabatnya usia kecil. Dengan di rumah ada putra putri, ada cucu, ada cincin dan sebagainya. Itu ya cerita, berdoa dulu, bismillah dulu, pakai yang kanan dulu, gitu ya. Jangan banyak-banyak, ambil yang di depan kalau mau makan dan seterusnya ya, menutup aurat dan seterusnya, betul. Itu semuanya mengajarkan apa? Tauhid. Apa sih artinya bismillah? Itu minta pertolongan sama Allah. Nah begitu. Allah itu ada nama, ada. Di mana? Ya ada di arsy. Arsy di mana? Tidak ada yang tahu. Mama nggak tahu? Ada di kitab. Mana kitabnya? Kitabnya di Pak Ustaz. Ya. Itu ajarin begitu. Ya. Apa dawuhnya Rasulullah yang mengajari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas? Wa yaqulu li ammihi Abdullah bin Abbas idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta billah. Bila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan bila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon apa tadi? Katanya mohon pertolongan kepada Allah itu urusan akhirat saja atau urusan dunia saja atau dunia akhirat? Orang hanya merebus air ini urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia. Perlu minta pertolongan sama Allah? Minimal apa yang dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Menyalakan kompor. Makanya kemarin itu ada pemain sepak bola, katanya sebelum main itu waktu diikat dulu ya, baca Al-Fatihah, minta pertolongan sama Allah. Ya, tapi ternyata kesebelasannya itu bisa masuk 4 besar. Ngerti maksudnya? Ya, yang pengamat-pengamat sepak bola itu tidak yakin kalau dia bisa masuk ke 4. Ya, bisa juga atas pertolongan siapa? Di balik, saya sudah pernah ngomong, ada kedengkotnya sepak bola di dunia ini. Mana? Bawa pesawat turun di Qatar, pesawatnya ada tulisannya LGBT. Oh ya. Biasanya sebelum kan nggak ngomong. Ini saya cerita nih, boleh dong? Walaupun bukan itunya yang penting. Yang penting minta tolongnya sama Allah tadi. Saya tidak mengatakan ada kesebelasan yang tidak diprediksi, yang tidak diamati sampai masuk di 4 besar. Tapi karena sebelumnya itu minta tolong sama Allah, bisa juga dimudahkan Allah untuk sampai masuk di 4. Mana itu? Gak ada pengamat sepak bola yang mengatakan Maroko akan masuk 4 besar ya.
Tapi sebaliknya ada yang mau melecehkan hukumnya Allah, pesawatnya saja dipakai label LGBT. Oleh Presiden Qatar nggak boleh turun di situ. Ente kalau mau turun sini ganti dulu itu kan. Ini negara Muslim. Tidak mungkin karena hanya sepak bola kami itu mengorbankan akidah dan agama. Betul nggak? Presidennya kata begitu. Akhirnya balik bu. Naik pesawat charter yang lain lagi, tidak ada lagi gitu. Dasar mau menginjak hukumnya Allah, mau main sepak bola dipoto tutup mulut sebagai protes. Iya bu. Ya, mau main lengannya ini ada pitanya LGBT, sama FIFA nggak boleh. FIFA itu PSSI-nya dunia. Ya loh. Lepas, dilepas. Sepatunya ada LGBT. Ya. Bisa juga Allah marah. Masuk 16 besar saja nggak masuk Jerman. Pulang kan Allah. Negara Islam mau injak-injak di sini hukumnya Allah. Ada yang mengatakan kaptennya itu LGBT, pelaku LGBT, laki sama laki perempuan. Apa cerita itu hubungannya dengan hadis ini? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Fi amrin min umuri dunya wal akhirah. Baik itu perkara dunia maupun perkaranya tuh, itu perkara dunia. Sampai ada pemain, bukan pemain Maroko, diumpani dari temannya sana 5 meter, golnya di belakang, pemainnya menghadap sana, kipernya yang jaga gol tidak tahu karena ini menghadap sana. Diumpani 5 meter dari sana, dihentikan dengan kaki yang kiri, dinaikkan ke atas, kemudian ditendang pakai kaki yang kanan, menjatuhkan badan. Itu yang laki-laki adik-adik nanti semuanya, namanya tendangan salto. Ya toh? Iya. Saya belum lihat PSSI bisa begitu. Ya, 5 meter dari sana, golnya di belakang sini. Ya itu loh kehebatannya. Diumpani sini, dinaikkan pakai kaki yang kiri, setinggi kepala. Lalu dia menjatuhkan badannya, lalu ditendang pakai kanan yang kanan. Masuk. Karena lengah. Nggak tahu ini pemain menghadap sana. Permainan seperti itu persis seperti permainan saya 45 tahun. Lihat bola sama saya, percaya ya. Emaknya tambah menguatkan juga emaknya. Bapakmu enggak berusaha. Tapi orang Islam itu dalam segala hal harus minta tolong sama siapa? Hanya sekedarnya berjalan saja, dohirnya tidak ada masalah. Tapi kata ini harus minta tolong dengan membaca, minimal membaca apa? Entah sudah berapa ribu kali saya menerangkan, mudah-mudahan sebagai amal soleh kita semuanya. B2B, B itu maknanya musahabah wal isti'anah. Musahabah itu menyertakan Allah dalam perbuatan ini, isti'anah minta tolong sama Allah. Ada kalanya berjalan menghubungi ketepatan kan? Nah begitu. Oleh karena itu tidak boleh menempatkan bismillah pada hal-hal yang bersifat negatif. Orang mau mencuri, bismillah. Tidak tepat. Ya. Adik saya Pripian itu ya, usia 36 apa berapa itu sudah lama. Sudah didiagnosa pada dokter diabetesnya tinggi ya. Namanya
Ya, saya ceritakan sebagai doa untuk almarhum ya, dan peringatan buat kita semuanya. Tiap hari minum sirup, diabetesnya tinggi. Di depan saya minum kolak ini, saya bilang kopi oleh, namanya Sofi Namosa. Apa caranya? Sambil beliau, gak apa-apa mas, pokoknya mau bismillah. Salah penerapan, bener gak itu? Jangan mencuri bismillah, minum khamr. Bismillah dulu, minum khamr. Ya. Ini bukan khamr, Pak. Apa? Miras sarika. Tidak boleh, bukan di sini. Fayaqulu ibni ammi Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Wa hadza tauhid wa haqiqatu dinil Islam alladhi bunya alaihi. Tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan. Ya, paling gampang saat itu kita yang dengan pelajari sudah punya 2 kitab, 3 kitab toh. Yang satu kitab tauhid, yang satu golongan yang selamat, yang satu salah satu usul. Itu sebagai fondasi dan dasar akidah apa? Tauhid itu sebagai akidahnya Islam, fondasinya agama Islam. Sebagus-bagusnya sholat tepat pada waktunya, ya, kemudian bacaannya bagus, rukun sujudnya semuanya tumanina, akidah tauhidnya rusak, dapat pahala? Tidak. Nah, begitu, ya. Sama orang zakat, orang haji, orang semuanya itu akidahnya. Maka nanti saya di bab berikutnya itu ada kata begini: andai kata, naudzubillah orang berbuat dosa, ya. Lalu akidah tauhidnya baik, itu automatically dosa-dosa yang orang itu bisa nyasar, ya, belakrak, ya, cara, ya, melakukan kesalahan ucapan tindakan itu dengan akidah tauhid itu bisa dihapus. Nanti ada berikutnya begitu, ya. Itu maksudnya. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin siwahu. Dan Allah tidak menerima seorang pun yang mempersekutukannya. Tak kasih contoh. Riya itu termasuk ilmu fikih apa ilmu tasawuf atau ilmu tafsir atau ilmu tauhid? Tauhid lawan daripada tauhid. Lawan dari tauhid itu namanya apa? Syirik. Apakah riya itu termasuk bagian dari syirik? Apakah syirik besar, apa kecil, apa sedang? Kecil kan? Bisa menghapus pahala kan? Orang sholat kemudian ada riyanya, terhapus gak pahalanya? Ada dalilnya? Di mana? Di Pak Ustaz. Iya, berarti yang harus diterangkan dulu apanya? Riyanya. Riya. Dia, makanya Rasulullah tadi berapa tahun tadi akidahnya tauhid dibuatkan tadi? Insyaallah, ya. Menurut saya, dengan bersyukurlah pada masa-masa usia sekarang ini masih diberikan hidayah oleh Allah untuk mendalami ilmu tauhid. Saya boleh cerita 1/4 menit? Nah, ada majelis taklim itu yang anggotanya tidak banyak, sekitar 35 orang. Tapi pancet, tidak tambah, tidak kurang. Ketika mau ada anggota baru, ketua majelis taklimnya bilang gini, kamu kalau ikut ya, tidak boleh ikut, tidak ikut. Ini kuliah tauhid ini. Ibaratnya di perguruan tinggi, pakai kitab, pakai ini, diskusi dan sebagainya. Alhamdulillah bukan karena saya, bukan hanya orangnya pancet, duduknya itu loh pancet. Yang ikhwan itu di depan, akhwat di belakang. Ya, pancet ya. Karena yang ketua masjid taklimnya, yang punya hajat, yang punya rumah itu memberi fasilitas. Misalnya di sini ada WA-nya, ada AC-nya, enak rumahnya, habis ngaji kasih makan. Ya,
Bahkan ada informasi, mudah-mudahan jika benar, mudah-mudahan semuanya, baik yang memberi maupun yang diberi ya. Yang rumahnya jauh dikasih transport. Jadi Allah memberikan rezeki yang luar biasa, lalu rezeki itu salah satu yang dipakai untuk taklim tauhid, salah satunya. Dan temannya di ultimatum itu nggak boleh keluar masuk, harus masuk, nggak berani. Ya, bukan hanya tidak berani. Lalu saya Sirwong Jawa, saya beri kesempatan sepenuh-penuhnya. Mana salahnya kalau itu? Kalau ada yang salah, tolong dibahas di sini. Jadi maksud saya, kalau ada yang tidak sependapat, saya memahami. Tapi kalau ada yang ini dianggap sesat, tolong bahas di sini. Jangan dibawa pulang. Nah. Jadi akidah tauhid itu yang utama dalam hidup itu. Dengan dan saya saja nanti kalau sudah meninggal itu ditanya tentang 3 hal penting. Salah satunya mengenai tauhid. Siapa Tuhan? Namanya? Siapa Nabi? Apa agamanya? Dengan tidak seberapa fasih karena belum pengalaman. Maka dalam bahasa Arab saya sering mengatakan kalau bisa itu dipelajari orang Islam itu ini ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu bahasa Arab. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam. Pakai apa? Saya ulangi, mari bersama-sama. Ma'rifatullah, 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 ma'rifatullah. Ada ngomong itu. Kami ma'rifatullah. Beda lebih keras ini dari ma'rifatullah, ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, wa ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu nabiyhi. Adillah. Nah, jadi mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, semuanya pakai dalil. Nah, ini yang kita pelajari itu. Contohnya mengerti tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berdakwah tauhid selama 13 tahun. Salah satunya di situ, ya. Laqad allama Rasulullah ashabahu ayyabda'u da'watahum lin-nasi bitauhid. Yang nomor 3, monggo. Halaman berapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ya, mendakwakan juga pakai tauhid. Ya. Allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahu lin nasi bil tauhid. Faqala Mu'adz hina ma arsalahu ila Yaman. Monggo. Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai dai, beliau bersabda. Jadi Nabi itu zaman dulu mutus sana supaya dakwah, sana supaya dakwah. Supaya apa? Arealnya agama Islam itu tidak ada di situ saja saat itu. Nah, ini ada salah satu sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal disuruh ke Yaman. Itu pun pesannya Rasulullah yang utama adalah tauhid. Ya. Nah, sekarang dakwah salah satu modelnya kumpul di Masjid Taklim, di masjid atau di Masjid Taklim. Lalu pakai kitab, ya, supaya gampang dilacak ilmunya. Ngaji apa? Ngaji kitab, ada kitabnya tak ini, ya, begitu. Ya, cuma kelemahan masyarakat kita itu Bu biasanya lebih malas beli kitab daripada beli yang lain-lain, ya toh? Padahal harganya kita berapa ya? Iya.
30-40 sudah dapat. Zaman beli paketan 1 bulan berapa? Iya, paketan 100 dari Oppo aja, ya. Penting, ya. Menurut tahu kan begitu ya. Saya diberitahu jamaah Ustaz, keluarga saya itu kalau mau tidur mesti nyadar Ustaz. Ya nggak tahu saya. Lalu saya beritahu Ustaz, karena ada di YouTube kan? Iya. Kalau kamu yang mau saya itu nyadar itu. Iya. Saya bilang gini, jangan-jangan nanti dikiranya Ustaznya hanya bilang Assalamualaikum innal hamdalillah sampai terakhir apa wabillahi taufiq wal hidayah. Tengah-tengahnya nggak tahu kenapa Pak tidur. Apa perintahnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengutus sahabatnya Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah tadi? Monggo. Hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Nabi Muhammad perintah sama sahabat Mu'ad pertama kali yang kamu ajak mereka itu silakan diajak untuk syahadat dulu. Lah kalau sekarang 2023 kita sudah bersyahadat, apanya? Ya memberi makna syahadat. Bukan hanya dilafalkan sudah syahadat saja, bukan hanya banyak-banyakan kita melafalkan syahadat, tapi diberi makna supaya kita bisa mengamalkan makna dari kalimat syahadat. Sebelum dilanjut, ada yang ditanyakan? Sudah 60 menit lebih. Kalau tidak ada yang tanya, berarti wabillahi itu. Ada yang ditanyakan Ibu? Orang ngaji itu kalau nggak ada tanya, kemungkinan pengertiannya 1 di antara 2. Yang 1 apa? Udah mengerti, ya kan? Udah bagus Pak, nanti keterangannya panjang lebar tadi ya. Yang kedua apa? Ya itulah ilmu yang kita baca dari hadis tadi itu ya. 4. Sampai jam berapa? Ya. Saya diberitahu katanya sampai jam 10.15. Kalau kita tambah itu kan bid'ah. Inna tauhid yatamathalu fi syahadati an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan berarti pelajaran kita yang dulu diajari oleh Pak Guru, la ilaha illallah itu diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu kurang tepat. Yang betul apa? Tidak ada Tuhan yang berhak. Jangan tambahin yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Tapi sudah kadung jadi miliknya masyarakat. La ilaha illallah. Siapa yang bilang gitu? Tahu kalau kemudian la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali siapa? Tuhan banyak, bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa ini, ya kan? Siapa bilang nggak ada? Ada. Kemudian la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian wa anna Muhammad Rasulullah wa la ibadata illa ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, terus dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan Allah.
Saya beri contoh. Kalau tidak ada nabi, tidak ada hadis, orang bisa buat kopi, pita kopi, buat jamu, serai, jahe, kemudian apa itu, ngerti nggak? Bisa toh? Bisa. Tapi kalau tidak ada nabi, orang ngerti caranya sholat nggak? Nggak bisa. Kalau ada orang wafat, diapakan? Ngerti nggak kalau tidak ada nabi? Nggak ngerti. Ini orang mati diapakan lagi? Cari di hadis mas, ada. Anakku itu sudah besar mau nikah, ya apa caranya? Cari di hadis, Nabi memberi petunjuk, betul ya? Nah. Ya, makanya orang yang beribadah itu harus menurut dalil, tidak boleh orang sendiri. Mohon maaf kalau ada yang berbeda, ya. Sholat sunnah yang ada di hadis diikuti. Sholat nisfu saban, ada nggak? Ya. Kemudian sholat terbawa kasar, ada nggak? Tapi ada nggak orang begitu? Itu menurut saya atau bukan? Kalau saya tentang Rasulullah, ibadahlah menurut yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Bingung maksudnya? Belum usah kalau begitu semua ibadah itu harus mengikuti Nabi. Ya iya, ya iyalah. Apa boleh karang sendiri? Ya. Kapan hari yang sudah saya beri contoh, yang sudah haji mudah diterima sama Allah SWT, yang belum mudah dimudahkan. Lempar jumroh sama pakai kerikil kecil, itu kerikilnya berapa? 7. Caranya pun juga harus mengikuti Nabi, tidak boleh digegem itu langsung aja. Semua boleh kan? Berapa? Satu-satu kan? Lemparnya tadi berapa? 7. Ambil 10. Yang syariat yang mana? Yang lempar, ngambilnya bukan. Lu kan ambil 10 kan? Itu ada yang hilang, ya kan? Itu saja mengikuti Nabi. Yang paling sederhana, kelihatannya remeh, itulah tahiyatulillah, tangannya begini. Ya, saya ditanya sama Ustaz, ada tetangga saya itu putus karena dia kerja di perusahaan, karena itu gimana? Saya juga pikir ya apa? Karena yang disunakan Rasulullah itu yang ini, yang begini, nggak ada, memang dia begini. Katanya itu ngaco, boleh tak usah diganti nonton ini mau biasa. Betul itu. Tidak ada ibadah kecuali yang dicontohkan oleh, cuma yang beda, maaf ya, saya tidak meloloh. Yang beda itu biasanya pada sholawatnya itu. Yang beda. Harus yakin sholawat batal, sholawat inam, sholawat fatih, sholawat nadia, sholawat pujian, sholawat ini itu semuanya tidak berdasarkan hadis. Meskipun aja nggak usah kaitkan sama orang lain. Yang mau mengikuti Nabi mau. Wes kalau ngaji belum tentu manut kok. Ya lah. Macam-macam di masyarakat itu, bukan hanya lafalnya, lagunya juga macam-macam. Iya lah. Ada yang mudah dikubur. Sekali aku pergi dari Jakarta ke Rasulullah. Ada begitu kan? Ya Rasulullah. Jangan mencemooh dan mengolok orang lain, tapi saya menerangkan sesuatu yang benar menurut kita. Boleh nggak? Boleh. Ya, makanya ngaji itu penting. Kalau saya ngaji di tempat yang lain, silakan aja. Hadis
masjid ini diberi fasilitas kenyamanan supaya yang ngaji juga dapat kenyamanan. Wahyalati yadkhulu biha kufarul Islam. Dengan dua kalimat syahadat itulah orang kafir masuk apa? Islam. Jadi orang kafir itu disuruh baca syahadat dulu kalau dia mau beragama apa? Islam. Ya. Li'annaha miftahul jannah, karena la ilaha itu merupakan kunci daripada masuk apa? Tadi sudah disebutkan dosa-dosa yang lain-lain itu bisa diampuni oleh Allah secara otomatis dengan istighfar saja. Tapi kalau syirik tidak bisa, bahkan bisa menghapus dosanya. Tapi kalau ada tauhidnya apa? Baik. Wa tudkhalu sahibul jannata idza lam yaquduha bina bidin kasyirki atau kalimat al-kufr. Dan dengan kalimat la ilaha illallah itu akan dijamin orang masuk surga asal kalimat tauhidnya tidak dinodai, tidak dikotori dengan apa? Syirik. Nah, makanya kita ngaji jadi supaya tahu. Nanti ada asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Ada lagi asyirkul asghar, syirik kecil dan seterusnya macam-macam. Nanti kita lanjutkan di berikutnya ya, sampai dilanjut fadilahnya la ilaha illallah itu apa ya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah SWT dan Allah yang majmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.